Cek cek kedua. Halo guys, gue Billy dan di sini gue bakalan bikin tier list ya. Tier list apa? Nah, di sini gue bakalan bikin tier list film-film horor guys. Nah, gue tuh emang suka banget nonton film, apalagi film horor ya. Ya bisa dibilang gue tuh emang pecinta film horor lah. Nah, tapi yang gue masukin ini cuma film-film horor luar negeri aja. Gue nggak masukin film horor Indonesia. Mungkin nanti bakalan gue bikinin khusus aja untuk film-film Indonesia ya. Dan oh ya, sebelum mulai di sini gue pengen ngasih tahu dulu kalau gue tuh sebenarnya main Letterboxd guys. Jadi buat kalian yang pengen ngebaca review-review film gua, kalian bisa ngefollow akun Letterboxd gua. Namanya itu Billy CNG. Yang foto profilnya itu pacar gua ya. Ya udah, langsung aja ke film yang pertama ya. Oke. Ini ada His House. His House ini sebenarnya gue udah agak lupa. Cuma seingat gue film ini tuh menceritakan tentang seorang suami istri yang baru aja pindah dari tempat halamannya gitu. Akibat perang atau apa kali gue lupa. Nah terus dia pindah ke rumah baru dan di rumah baru itu dia dihantuin sama sosok yang ternyata memiliki keterkaitan sama masa lalunya. Seingat gue sih kayak gitu ya. Koreksi kalau misalkan gue salah. Sebenarnya ini film bagus sih dan jump scare-nya juga bener-bener ngagetin ya. Ntar ini gue taruh di bagus dah. Nah, habis itu ada ini Terrifier. Oh bukan, ini All Hallows Eve. Kalau nggak salah film ini tuh menceritakan tentang seorang keluarga yang nonton film horor dan kemudian film horor itu keluar dari TV. Kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi gue taruh di B aja deh. Nah, Dekal gue taruh di bagus. Kalian wajib nonton deh. Karena The Call ini film horor yang unik gitu. Karena dari ceritanya aja bener-bener unik. Ceritanya ini menceritakan tentang seseorang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berada di masa lalunya. Dan orang yang di masa lalu itu bisa merubah sesuatu yang ada di masa depan gitu. Jadi ini film ceritanya bener-bener keren, rumit, dan bener-bener bikin pusing juga sih. Tapi bagus banget. Kalian wajib nonton. Ini film bagus. Habis itu ada kita masuk ke The Conjuring ya. The Conjuring yang pertama udah jelas bagus ya. The Conjuring yang pertama ini bener-bener serem ya menurut gua. Tetap masih jadi film The Conjuring favorit gua sih. The Conjuring yang pertama ini bener-bener serem lah, gila. Nah lanjut ke The Conjuring yang kedua. The Conjuring yang kedua mungkin gua taruh di bagus juga. Cuma gimana ya, gue tuh suka banget sama sosok Falak yang ada di dalam film ini. Itu bener-bener serem banget. Nah cuma sayangnya gue tuh kurang suka sama CGI yang ada di film The Conjuring kedua ini, terutama untuk CGI Crooked Man-nya ya. Gue bener-bener masih inget banget CGI Crooked Man yang ada di film The Conjuring kedua ini bener-bener jelek sih. Nah habis itu lanjut ke The Conjuring ketiga. Gue taruh di B aja, soalnya gue udah lupa jujur aja. Padahal gue nontonnya di bioskop waktu itu, cuma nggak tahu kenapa gue lupa aja sih. Lanjut, ini nih, ini Drag Me to Hell ya, Drag Me to Hell. Drag Me to Hell ini kalau nggak salah menceritakan tentang seseorang perempuan yang dikutuk. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Sebenarnya gue udah lupa sama film ini, cuma gue masih inget banget sama endingnya. Kenapa gue masih inget banget? Karena endingnya itu benar-benar konyol banget guys, sumpah. Jadi ya gue taruh di B aja dah. Sebenarnya dari awal ke pertengahan itu bener-bener enjoy, nontonnya tuh enjoy gitu kan. Ketika sampai di ending, aduh, udah gue taruh di B aja ya. Habis itu ke It. Kayak It mungkin gue bakal taruh di bagus. Ya kayaknya semua orang udah pada tahu ya cerita film It. Film It ini menceritakan tentang siapa sih nama karakternya? Nama karakternya Billy ya. Iya ya, nama karakternya Billy ya. Orang yang sedang mencari adiknya yang hilang ini, yang ternyata adiknya ini diculik oleh si Pennywise ya. Ini keren sih. Sosok Pennywise di dalam film It ini benar-benar serem banget ya. Beda sama film It yang zaman dulu banget tuh, yang tahun berapa kali itu gue lupa. Itu sosok Pennywise-nya nggak terlalu serem sih. Cuma kalau di film It yang ini itu gila serem banget. Nah, habis itu lanjut ke It Chapter 2. It Chapter 2 mungkin gue taruh di B aja. Kenapa? Karena film ini tuh bener-bener jalan ceritanya tuh lambat banget. Serius. Filmnya tuh kebanyakan flashback anjir, dan nggak seseram film pertamanya. Menurut gue lebih serem dan lebih bagus film yang pertamanya sih dibanding film yang keduanya. Oke lanjut. Mungkin gue bakal taruh Human Centipede ya. Yang pertama mungkin gue taruh di kurang deh. Gue tuh nggak terlalu suka film Human Centipede karena gimana ya, gue nggak tahu film ini tuh bagusnya di mana gitu. Tapi anehnya gue nonton sampai berulang-ulang kali. Jadi ya gue taruh kurang aja deh. Kalau nggak salah ini menceritakan tentang seseorang remaja ya, perempuan yang ingin menginap di sebuah rumah. Tapi sayangnya rumah itu ternyata dihuni oleh psikopat, dokter psikopat sih lebih tepatnya ya. Dan alhasil dua perempuan itu dijadiin Human Centipede ya. Kalian nonton aja dah. Nah untuk yang kedua, gue
saranin kalian gak usah nonton karena film yang kedua ini bener-bener menjijikan banget dan disturbing banget sih. Menceritakan tentang apa ya, seorang laki-laki yang mungkin kena gangguan mental sih, yang bener-bener gila sih itu orang, yang sangat amat ingin membuat Human Centipede karena dia terinspirasi dari film yang pertamanya kayak gitu. Ya film yang kedua ini sadis sih dan disturbing, kalian gak usah nonton lah ya. Nah lanjut ke Human Centipede 3, gue taruh di ya aja deh karena Human Centipede 3 nih masih seru buat ditonton, masih seru. Dan gimana ya, gue nonton film Human Centipede 3 ini mungkin sekitar 4 atau 5 kali sih, dan gue nontonnya itu bareng teman-teman gue, dan itu seru anjir kalau dipakai buat nobar, serius dah. Jadi ya gue taruh di B aja. Oke lanjut ke Evil Dead ya kayaknya. Lanjut ke Evil Dead. Ini Evil Dead yang pertama gue taruh di bagus. Oke dah, bagus lah. Bagus. Evil Dead yang pertama ini emang bagus ya. Sadis banget, serem banget, menceritakan tentang sekelompok remaja yang ingin menginap di sebuah kabin, tapi ya mereka menemukan suatu buku yang akhirnya terdapat sebuah mantra dan membangkitkan iblis atau makhluk halus gitulah. Dan iblis tersebut merasuki teman-temannya ya, dan itu benar-benar creepy banget sih. Keren sih film yang pertama ini. Oke lanjut, Evil Dead yang kedua, gue taruh di wajib nonton. Ini salah satu film horor terbaik sepanjang masa menurut gue. Film ini keren banget, memadukan genre horor dan genre komedi menjadi satu ya. Film ini tuh menceritakan tentang S dan pacarnya yang ingin berlibur di sebuah kabin juga. Habis itu pacarnya itu dirasuki oleh iblis ya, sosok iblis, dan akhirnya pacarnya tuh dibunuh oleh si S. Ini film keren banget. Gue suka banget sama karakter S di film Evil Dead yang kedua ini. Dia benar-benar keren banget di film yang keduanya. Dan endingnya coy, ending film Evil Dead kedua ini ya bener-bener gokil, sumpah kalian wajib nonton sih. Itu lanjut ke Army of Darkness, gua taruh di bagus. Army of Darkness ini lanjutan dari film Evil Dead ya, Evil Dead yang kedua. Menceritakan tentang S. William yang kembali ke zaman dulu. Zaman dulunya itu bener-bener zaman kayak prasejarah gitu anjir. Habis itu si S. William ini kayak dipilih untuk mengalahkan para iblis-iblis yang ada di zaman tersebut ya, dan mengambil sebuah buku terkutuk itu. Ini keren sih. Musuhnya itu kalau nggak salah si S sendiri ya, tapi si S-nya itu versi jahat. Keren dah. Dan oh ya, untuk S versus Evil Dead itu nggak gua masukin ya, karena itu tuh bentukannya series ya, bukan film. Habis itu ke Evil Dead 2013, gua taruh mungkin di bagus aja ya. Cuma sebenarnya nggak ada yang spesial sih dari Evil Dead 2013 ini, karena banyak banget mengambil scene-scene yang ada di film Evil Dead pertama ini. Gue nggak tahu apakah film ini tuh remake atau bukan, tapi masalahnya karakternya itu ganti semua. Jadi kayaknya ini bukan remake sih. Dan ditambah lagi di selesai kredit itu ada si S yang ngomong groovy kalau nggak salah. Groovy. Jadi ya kayaknya ini bukan remake. Cuma banyak banget scene-scene yang mirip sama Evil Dead yang pertama. Gue nggak tahu apakah penulisnya itu males atau gimana, gue nggak tahu. Nah lanjut ada Evil Dead Rise. Gue taruh di bagus. Ini film bener-bener serem banget asli. Baru rilis mungkin sekitar setahun yang lalu kan? Iya ya, setahun yang lalu, dan gue bener-bener suka banget sih. Suatu pengalaman yang sangat amat nggak akan bisa gue lupain sih, menonton film Evil Dead Rise di bioskop. Gue waktu itu nontonnya di bioskop dan itu bener-bener seru parah. Ini film bagus, kalian wajib nonton. Tapi nggak gue masukin ke wajib nonton anjing. Gue masukin dah. Gue suka sama film Evil Dead Rise soalnya. Oke lanjut ke filmnya Jordan Peele. Ini Nope ya, judulnya Nope. Menceritakan tentang alien yang menyerang bumi. Sebenarnya udah sih ceritanya itu doang ya, menceritakan tentang alien yang menyerang bumi. Tapi di endingnya kalian pasti bakalan dibuat terkejut sama sosok alien tersebut sih. Nah dan juga gimana ya, film ini tuh banyak banget mengangkat isu-isu yang beneran terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi ini film bagus sih, gue taruh di bagus ya. Habis itu As. Ini filmnya Jordan Peele lagi, ini gue taruh bagus. Gue nonton film ini berkali-kali dan tetap seru dan gak pernah ngebosenin. Asli seru banget. Film ini menceritakan tentang seorang keluarga yang ingin berlibur di sebuah pantai, lalu malamnya dia menginap di sebuah villa gitulah. Dan malam itu dia didatangi oleh seorang keluarga. Udah, itu aja dah, gue gak mau banyak spoiler. Pokoknya ini film ceritanya bener-bener menarik dan bener-bener unik, dan endingnya gak akan bisa kalian tebak.
swear dah. Oke ya, abis itu ini Get Out udah jelas gue taruh di wajib nonton. Salah satu film horor terbaik juga. Gue suka banget sama film ini, dan menurut gue ini adalah salah satu film Jordan Peele terbaik sih. Menceritakan tentang seorang laki-laki, gue lupa namanya siapa, yang pengen menemui keluarga pacarnya, yang dimana keluarga pacarnya ini orang kulit putih, sedangkan dia ini orang kulit hitam. Nah, setelah sampai di keluarga pacarnya itu, banyak banget dah tuh hal-hal keanehan yang dia lihat. Dan ketika sudah sampai di ending, wah gila. Gua nggak mau spoiler ya, pokoknya kalian nonton sendiri aja. Oke, lanjut mungkin ke film ini deh, Ready or Not. Gue baru aja nge-rewatch film ini tuh mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya, dan gue masih enjoy banget nontonnya. Gue suka banget. Film ini bener-bener bikin gue tegang. Film ini tuh menceritakan tentang seorang pengantin ya, seorang perempuan yang baru nikah. Lalu dia tuh tinggal di rumah cowoknya. Nah, di rumah cowoknya itu dia harus melakukan tradisi yang bisa dibilang tuh sangat aneh sih. Ya, tradisinya seperti apa kalian nonton aja dah. Terus lanjut ke Cabin in the Woods. Cabin in the Woods mungkin gue bakal taruh di wajib nonton. Gue nggak bakal bosan bilang film Cabin in the Woods ya. Kalau misalkan ada orang lain yang nanya ke gue, Bill, rekomendasi film horor dong, gue pasti bakal jawab The Cabin in the Woods. Karena film The Cabin in the Woods ini ceritanya tuh ringan, tapi benar-benar mengejutkan gitu loh. Film ini tuh menceritakan tentang sekelompok pemuda yang ingin menginap di sebuah kabin. Udah, itu aja. Gue nggak mau banyak spoiler apa-apa. Gue nggak mau ngasih tahu apa-apa ke kalian. Dan gue pengen kalian nonton film ini tanpa tahu apa-apa. Ya, gitu dah. Langsung aja nonton filmnya. Pasti kalian akan dibuat terkejut sih. Oke, lanjut. Film Talk to Me. Ini film rilis tahun lalu juga ya. Gue suka banget sama film ini, tapi gue taruh di bagus. Film ini gimana ya, menceritakan tentang sekelompok pemuda yang menemukan semacam tangan terkutuk gitulah yang bisa memanggil roh ke dunia nyata. Ya kayak main jelangkung gitulah. Nah, gue suka sama film ini karena banyak banget scene-scene yang menegangkan dalam film ini. Gue suka banget. Dan satu lagi, lagunya gue suka banget. Apa ya judulnya? Le Monde kalau nggak salah. Gue suka banget sama lagu itu. Serius dah. Lanjut, ada film, ini dia, Exorcism of Emily Rose. Film ini diangkat dari kisah nyata, tapi gimana ya? Sayangnya menurut gua film ini tuh nggak seseram kisah nyatanya sih. Film ini serem, tapi menurut gua lebih serem kisah nyatanya sih. Kalian kalau misalkan pengen tahu kisah nyatanya, coba cari aja kayak di Google atau di YouTube, itu udah banyak banget yang bahas. Dan kisah nyatanya itu bener-bener serem banget. Lanjut, The Exorcist, gua taruh di film wajib nonton. Karena The Exorcist ini bener-bener gimana ya, film horror yang ikonik sih ya, bisa gue bilang. Banyak banget kayak scene-scene yang gue inget betul di kepala gue. Padahal gue nonton film ini tuh udah lama banget. Gue masih inget banget tuh ada satu scene dimana si anaknya itu yang lagi kesurupannya itu kayang sambil turun tangga. Itu gila, creepy banget anjing. Oh God. Dan kalian kalau misalkan pernah main game maze game yang biasanya di level 3-nya ada jump scare tuh. Nah, jump scare-nya dari film ini nih, dari film The Exorcist. Ya, emang wujud hantunya tuh serem banget sih asli. Jadi ya gue taruh di film wajib nonton ya. Nah, lanjut ke film Sinister. Gue suka banget sama film Sinister. Film Sinister ini gimana ya, ceritanya tuh unik, menceritakan tentang satu keluarga yang tinggal di rumah baru. Dan di rumah baru itu si bapaknya ini menemukan kaset-kaset atau rekaman-rekaman yang bekas gitu, yang udah lama. Dan ketika diputar, rekaman-rekaman tersebut tuh isinya video-video pembunuhan semua. Ya kayak film-film VHS gitulah. Tapi film ini tuh bener-bener serem sih. Dan jump scare-nya juga bener-bener tai anjing. Gue masih inget banget scene pemotong rumput. Itu bener-bener masih kebayang-bayang. Padahal ya itu scene tuh kagak ada setannya anjir, tapi bikin gue kaget anjir waktu pertama kali nontonnya. Oke, lanjut ke Sinister 2. Sinister 2 ini jujur aja gue udah lupa ya sama ceritanya gimana. Jadi gue taruh di B aja sih. Sorry banget gue gak bisa kasih tahu ceritanya tentang apa, soalnya gue udah lupa sih Sinister yang kedua ini. Oke, lanjut ke film. Oke, ini gak usah ditonton ya. Oke, ini ada film Serbian film ya. Film yang udah pasti gak akan gue rekomendasikan untuk siapapun, karena film ini benar-benar creepy dan sadis ya. Film ini tuh menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang dimana dia itu adalah mantan pemain film bokep yang tadinya tuh udah pensiun karena dia tuh udah nikah, udah berkeluarga, tapi karena ya keadaan ekonominya yang sangat amat menipis ya, memburuk. Alhasil si bapak-bapak ini kembali ke industri perfilman
bokep. Ya gitu dah. Nah tapi proses syutingnya ini benar-benar berbeda segitu sama pas dia lakukan di masa lalu ya. Aduh pokoknya kalian gak usah nonton dah anjir. Sumpah buang-buang waktu cuy. Udah gak usah nonton. Ini film serem anjing. Oke lanjut. Kayaknya selanjutnya gue bakalan pilih Happy Death Day. Happy Death Day gue bakal taruh di bagus. Gue suka banget sama ceritanya. Ceritanya ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami time loop. Kalian tahu time loop nggak? Jadi tuh dia menjalani hari nih. Nah terus malamnya dia dibunuh. Nah setelah dibunuh dia bangun lagi di hari itu juga. Dan dia mengulangi hari yang sama terus menerus gitu. Sama kayak film Groundhog Day atau mungkin film Indonesia itu ada film Sabar Ini Ujian atau Kembang Api ya. Nah mirip-mirip kayak gitulah. Nah menurut gue ceritanya itu bener-bener unik. Gue suka banget dan dikemas dengan sangat amat baik. Happy Death Day kedua gue taruh di B aja karena ini sama kayak Sinister kedua. Gue udah lupa sama ceritanya. Cuma seingat gue Happy Death Day kedua ini itu lebih ke komedi sih daripada ke horor ya. Seingat gue waktu gue nonton film Happy Death Day kedua ini gue banyak ketawanya sih. Jadi ya gue taruh di B aja ya. Soalnya gue udah lupa sama ceritanya. Tapi masih nyambung sama yang pertama nih. Masih nyambung kok. Oke lanjut. Gue bakal taruh film Terrifier ya. Terrifier sebenarnya film yang sangat amat sadis ya. Gue kurang rekomendasiin kalian buat nonton film ini. Karena film ini tuh bener-bener isinya tuh cuma pembunuhan doang gitu. Badut yang ngebunuh-bunuhin orang. Udah itu aja anjir. Jadi ya gue taruh di kurang aja deh. Gue nggak terlalu suka film Terrifier. Yang Terrifier kedua juga gue taruh kurang. Ini lebih konyol lagi sih menurut gue ya. Lebih nggak jelas, aneh dan aneh. Oke. Lanjut film Midsommar. Ini gue taruh di wajib nonton. Salah satu film horor yang unik ya. Didirect oleh Ari Aster. Gue suka banget sama direkturnya. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang datang ke suatu tempat yang bernama Harga kalau nggak salah. Yang dimana tempat tersebut tuh benar-benar sangat aneh. Bukan karena tempatnya doang, tapi karena orang-orangnya juga gitu. Di sana tuh banyak banget seperti kayak tradisi-tradisi yang bener-bener di luar nalar gitu, yang pastinya bakal buat kalian geleng-geleng kepala sih. Film ini lumayan sadis dan cukup mengganggu mental juga sih ya saat menontonnya. Oke lanjut ada Pearl Mia Goth ya kalau nggak salah pemerannya. Gue taruh di bagus. Film ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan ya yang bercita-cita atau berkeinginan menjadi seorang bintang atau kayak semacam superstar gitulah. Nah tapi sayangnya cita-cita dia itu harus terpatahkan gitu. Nah alhasil perempuan ini jadi gila dan ngebunuh semua orang. Ya jadi kayak gitu ceritanya. Gue suka banget sama style dari film ini dan gue suka banget sama actingnya Mia Goth dari film ini ya. Dia keren banget. Lanjut ke film X. Film X ini lanjutan dari film Pearl ya. Film X ini sebenarnya B aja sih. Serius B aja. Ceritanya itu tentang sekelompok orang yang ingin membuat film bokep. Udah itu doang. Terus di tempat tersebut itu ada sepasang psikopat. Jadi gitu dah. Tapi ya karena ada Jenna Ortega gue taruh di bagus. Oke lanjut itu ada film It Follows. Oke gue suka banget sama film ini. Film ini tuh gimana ya, film horor yang cukup unik sih. Film ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dikutuk, tapi cara dia harus melepaskan kutukannya itu dia harus berhubungan badan dengan orang lain. Sebenarnya nggak lepas kutukannya, tapi pindah ke orang lain. Nah film ini ceritanya tuh bener-bener unik dan hantunya itu bener-bener serem banget. Meskipun kelihatannya film ini dibuat dengan low budget ya, tapi bener-bener berhasil membuat kesan serem yang bener-bener nyeremin. Oke lanjut ada Don't Breathe. Gimana sih bacanya? Don't Breathe ya. Ini gue taruh di bagus juga. Ya gue taruh di bagus. Kalau nggak salah film ini tuh menceritakan tentang sekelompok pencuri yang ingin maling rumah seseorang yang dimana seseorang itu tunanetra ya, seorang tunanetra. Tapi ya meskipun orangnya itu buta, orangnya itu bener-bener nggak bisa dianggap remeh cuy, sumpah. Meskipun dia nggak bisa ngelihat, tapi dia tuh bisa merasakan gitu di mana ada orang gitu. Jadi wah kalian nonton aja deh, kalian pasti bakalan dibikin tegang sih sama film ini. Dimana si pencurinya juga kan nggak boleh ngomong sama sekali gitu kan. Jadi kayak kita yang nonton tuh ikutan nggak bisa ngomong juga gitu, ikutan tegang anjir. Lanjut Babadook. Kalau nggak salah film ini tuh nyeritain tentang seorang anak yang dihantui oleh hantu Babadook yang muncul dari sebuah buku. Kalau nggak salah seperti itu dah. Koreksi kalau misalkan gue salah ya. Soalnya gue udah agak lupa. Cuma ada satu hal yang bikin gue benci sama film ini, yaitu si anak kecilnya. Gue nggak suka banget sama dia. Karena kenapa? Karena dia berisik.
asli. Dia berisik banget. Serius dah. Lanjut ada The Shining, udah jelas gua bakal taruh di wajib nonton. Ini adalah film horor terbaik menurut gua. Gua suka banget sama film-filmnya Stanley Kubrick dan ini adalah salah satu film horor terbaik sepanjang masa. Bener-bener keren banget. Sumpah ini film keren banget asli. Film ini tuh menceritakan tentang satu keluarga yang harus tinggal di sebuah hotel yang kosong. Ya, maksudnya kosong tuh bener-bener kosong gitu. Jadi di hotel tersebut cuma ada keluarga itu doang. Nah, si ayahnya ini dia diharuskan bekerja juga di hotel tersebut. Nah, karena mungkin tekanan ya, dia harus kerja terus-menerus di tempat tersebut. Alhasil si ayahnya ini menjadi gila. Kayak seakan-akan si ayahnya ini sedang dirasuki oleh iblis. Film ini bener-bener nyeremin banget dan bener-bener bikin tegang ya. Lanjut ada Insidious yang pertama. Oke, kenapa gue masukin yang pertama doang? Karena gue nggak nonton film Insidious yang lain guys. Gue nonton film yang pertamanya doang dan gue suka. Jadi gue taruh di bagus aja dah. Tapi jujur gue udah gak lupa sama ceritanya. Cuma banyak banget scene-scene yang masih gue ingat sampai sekarang. Salah satunya itu scene anak kecil tuh ya, yang joget-joget itu di depan radio atau kotak musik kali itu. Sambil ngedenger lagu Tiptoe, itu bener-bener serem banget asli. Padahal itu scene siang-siang loh munculnya. Tapi nyeremin anjing. Nah lanjut ada film Hereditary. Ini gue taruh di wajib nonton. Gue suka banget sama film Hereditary ini. Filmnya Ari Aster juga sama yang membuat film Midsommar ini ya. Film ini tuh nyeritain tentang iblis yang merasuki satu keluarga secara turun-menurun guys. Jadi dari neneknya, habis itu ke ibunya, habis itu ke anaknya, dan terus-menerus. Film ini tuh bener-bener ngasih kesan serem yang bener-bener disturbing ya, bener-bener mengganggu. Secara visual, gue bener-bener dibuat gak nyaman sih. Tapi film ini tuh keren. Jadi ya gue taruh di wajib nonton dah. Lanjut ada A Quiet Place. Oke, A Quiet Place juga gue taruh yang pertama doang karena gue belum nonton yang keduanya. Film ini tuh menceritakan tentang sekeluarga yang diteror dengan sosok makhluk misterius yang dimana makhluk tersebut akan muncul ketika mengeluarkan suara guys. Ini film keren sih. Oke, udah habis ternyata, nggak kerasa banget. Wow. Oke guys, mungkin segitu aja untuk konten gua kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian boleh klik like. Kalau misalkan rame, mungkin nanti gue bakalan bikin part 2-nya ya untuk tier list film-film horor ini. Karena banyak banget guys, film-film horor yang gua tuh udah nonton tapi belum gua masukin dalam tier list ini. Mungkin nanti kalau rame gue bakalan bikin part 2-nya sih. Oke, mungkin segitu aja untuk konten gua kali ini. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye guys.